Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan pembahasannya terkait PAS yang nanti hari Kamis akan dilaksanakan untuk kelas 10 ekonomi lintas minat. Ya, di sini ada sekitar 20-an soal yang akan kita bahas. Oke, mohon diperhatikan dengan seksama, digunakan headset agar materi bisa didengarkan dengan maksimal ya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, di sini ada soal ya. Nanti PPT ini akan Bapak bagikan di LMS, kalau enggak di Google Classroom. Jadi nanti buka aja akses ya, Bapak bagi PPT-nya ini untuk bahan kalian belajar malam ini. Oke. Ini ada soal pertama. Segala sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah biaya ya. Jadi bukan biaya peluang. Salah. Kalau biaya peluang, dengerin, pilihan yang dikorban. Ya, jadi kalau biaya peluang, biaya yang dikorbankan atas pilihan kita yang lain. Oke. Jadi kalau biaya peluang ini ada kata-kata pilihan, pilihan 1, pilihan 2. Kita milih yang pertama, berarti pilihan kedua kita korbankan. Oke, ingat, kalau biaya peluang, biaya yang kita korbankan atas pilihan kita yang lainnya. Ya, kan di sini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Itu disebut biaya. Sedangkan trade off ini dia seperti pertukaran sesuatu yang berharga bagi kita dengan sesuatu yang kita butuhkan. Contoh, kalian butuh es krim, pengen es krim, kalian harus rela menukarkan hal yang berharga seperti uang kalian. Nah, itu trade off ya. Jadi jawaban yang tepat soal yang pertama adalah biaya. Oke, jangan sampai salah. Lanjut. 2, ada soal seperti ini. Nah, ini yang ditanya adalah biaya peluang. Ingat, biaya peluang tadi adalah biaya yang dikorbankan atas pilihan kita yang lain. Jadi ada biaya yang kita korbankan. Misal ini ada pilihan 1, ada pilihan 2. Ya. Kita milih yang pilihan pertama. Berarti yang biaya peluang adalah pilihan kedua. Ini menjadi biaya peluang. Oke, baik. Kita perhatikan soalnya. Maman selesai tamat SMA ditawarkan bibinya untuk bekerja sebagai kasir toko dengan penghasilan 1.200.000. Namun ia bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Setelah survei, biaya transport dan jajan adalah sebesar 400.000. Nih, serta biaya kos sebulannya sebesar 500.000. Maka besarnya biaya peluang Maman adalah, ingat, biaya peluang adalah biaya yang tidak kita pilih atau yang kita korbankan. Di sini si Maman lebih memilih untuk melanjutkan sarjana ketimbang dia harus bekerja sebagai kasir dengan penghasilan 1.200.000. Berarti yang dia korbankan atau Maman korbankan adalah bekerja sebagai kasir toko dengan penghasilan 1,2 juta. Jadi jawabannya biaya peluangnya adalah 1,2 juta. Ya, jadi biaya terbesar yang tidak dipilih atau yang dikorbankan. Oke, paham ya? Lanjut. Kedua, ini ketiga. Manusia selalu dihadapkan dengan pilihan dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan, ingat, pilihan. Jadi manusia dihadapkan dengan pilihan ya. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat pemuas kebutuhan atau sering disebut kelangkaan. Ya, kelangkaan. Dan kan jangan terkecoh ya, jangan jawab yang A nih salah. Ingat, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan. Pilihan itu karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Ya, dalam ekonomi
pilihan itu karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Oke. Dalam ekonomi, kebutuhan itu didahulukan dibandingkan keinginan. Jadi jawaban yang A ini salah. Oke, yang tepatnya adalah C, terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Ya, lebih tepatnya adalah C. Seorang dihadapkan dengan pilihan karena adanya kelangkaan, terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Soal keempat, Jojon lebih memilih membeli baju kemeja di pasar Bambu Kuning dibanding ia harus membeli di mall karena harganya yang lebih murah. Hal ini menggambarkan ya adalah tindakan ekonomi ya. Jadi kalau ketemu soal ini, seseorang beli sesuatu karena lebih murah di tempat A dibanding tempat B, itu adalah jawabannya tindakan ekonomi ya. Jadi tindakan ekonomi dia ini lebih memilih sesuatu yang diuntungkan dibanding pilihan yang lain. Dia memilih beli di tempat sesuatu itu atau mengonsumsi sesuatu itu karena lebih murah dibanding yang lainnya. Itu adalah tindakan ekonomi. Oke. Kalau prinsip ekonomi yang menghasilkan maksimal dengan modal yang sekecil-kecilnya itu prinsip ekonomi ya. Kalau motif ekonomi adalah adanya dorongan dari diri maupun luar untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti memenuhi kebutuhan, dipuji orang, mendapatkan prestasi, membantu sesama, itu motif ekonomi ya. Kalau hukum ekonomi hukum ekonomi itu tidak mutlak ya. Kita kan teori ekonomi ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Kalian baca lagi di bukunya, buku cetak bab 1 itu lengkap penjelasan hukum ekonomi sampai dengan teori ekonomi ya. Lanjut. Hasil produksi sangat sedikit dikarenakan hanya sebatas ini udah masuk bab 2 ini ya, tentang pasar ya, sistem ekonomi, bukan pasar, maaf, tentang sistem ekonomi. Jadi hasil produksi sangat sedikit karena kan hanya sebatas memenuhi kebutuhan keluarga. Ini merupakan ciri sistem ekonomi. Ingat, memenuhi kebutuhan keluarga. Itu adalah sistem ekonomi tradisional. Karena sistem ekonomi tradisional itu hanya sebatas memenuhi kebutuhan keluarganya. Alatnya juga masih sederhana. Tingkat produksinya juga tidak banyak. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya masih terkait sistem ekonomi. Perusahaan dan konsumen menentukan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Maka wilayah tersebut mengandung sistem ekonomi. Ingat, perusahaan dan konsumen yang menentukan. Berarti pasar ya. Pasar, karena perusahaan dan konsumen ini adalah pihak swasta. Jadi swasta yang menentukan itu adalah ciri sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sedangkan kalau komando ya pemerintah. Kalau campuran pemerintah dan swasta. Kalau Pancasila ini asas kekeluargaan ya kita. Yang tradisional masih sebatas untuk keluarganya saja. Lanjut. Nah, ini akan keluar di ujian. Sistem ekonomi etatisme adalah titik-titik. Jadi sistem ekonomi etatisme ini yang paling harus dihindari dari sistem ekonomi kita Pancasila. Jangan sampai sistem Pancasila kita berubah menjadi sistem ekonomi etatisme. Jadi lantas apa sistem ekonomi etatisme? Ya, jawabannya adalah B. Jadi sistem ekonomi etatisme ini pemerintah, aparatur negara mengatur segala kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi di negara tersebut, sehingga masyarakat
terbatasi daya kreasinya, daya kreativitasnya itu terbelenggu karena apa-apa dikuasai oleh pemerintah yang ngatur, aparatur negara yang melaksanakan. Jadi sistem ekonomi etatisme ini sangat dihindari dari sistem ekonomi kita ya. Jangan sampai sistem ekonomi kita berubah jadi sistem ekonomi etatisme. Oke. Sedangkan yang D ini free fight ya. Free bebas, fight liberalism ya. Jadi kedua istilah ini yang harus dihindari ya, sehingga sistem ekonomi kita berjalan dengan baik ya. Jadi ini ancaman ya, jangan sampai sistem ekonomi kita berubah jadi dua ini ya. Yang pertama etatisme, yang kedua free fight liberalisme atau tereksploitasinya manusia. Lanjut soal berikutnya. Dalam mengatasi permasalahan ekonomi, pemerintah menetapkan floor price. Floor ini berarti apa? Lantai. Lantai itu di bawah kan dasar. Jadi price ini harga. Berarti kalau bisa disimpulkan harga lantai. Ya bisa sih dibilang harga lantai. Namun lebih tepatnya adalah harga terendah. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melindungi produsen. Jadi floor price nih, harga terendah, berguna untuk melindungi produsen agar tidak mengalami kerugian. Jadi pemerintah netapin harga jual dari beras misal 5.000 per kilo untuk si produsennya. Nanti konsumen gak boleh nawarnya di bawah itu karena itu udah ketentuan harga terendah ya. Kalau 4.000 rugi nanti produsennya. Nah ini mengapa floor price ini harus ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Terus ada lawannya floor price, satu lagi namanya ceiling price atau harga tertinggi. Untuk melindungi siapa? Kalau floor price tadi pemerintah melindungi produsen, sedangkan kalau yang selling price pemerintah melindungi ini yang B, konsumen. Ini selling price, yang ini floor price. Oke, bisa ya. Nanti kalau di ujian yang ditanya selling price, jawabannya membantu konsumen. Kalau yang ditanya floor price, jawabannya melindungi produsen. Lanjut. Ini terkait faktor produksi. Pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi modal. Nah, modal. Kan faktor produksi ada 4 ya. Apa? SDA. 2. Tenaga kerja. Atau SDM. Boleh ya. Tapi Bapak lebih senang nyebutnya tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, skill atau kewirausahaan ya, atau KWU ya Bapak singkatnya. Nah, yang ditanya adalah pendapatan diterima oleh pemilik faktor produksi modal. Jawabannya adalah interest atau bunga ya. Jawaban yang tepat adalah interest atau bunga. Profit ini siapa? Pendapatan diterima oleh siapa? Oleh faktor produksi skill atau KWU. Rent, SDM, rent ini SDA yang mempunyai faktor produksi SDA ini dibayar balas jasanya atau pendapatannya berupa rent. Wage, ini sih tenaga kerja atau SDM ya. Kalau salary sama aja ya kayak wage, kurang lebih untuk si tenaga kerja. Wage ini upah, salary ini gaji. Paham ya?
Kalau modal, balas jasanya berupa interest atau bunga. Lanjut. Nah, ini akan keluar juga ya hitung-hitungan. Yang ditanya adalah besarnya. Ini udah masuk hitungan. Dari tadi kita bahas materi, sekarang mulai masuk ke hitungan. Yang ditanya apa? Besarnya biaya tidak tetap. Ini ada tidak tetap, berarti variable cost. Di sini ada rata-rata, berarti average. Ya, apa rumusnya average variable cost? Apa rumusnya? Ya, rumusnya AVC sama dengan total variable cost dibagi Q. Jadi gimana? Total variable cost dibagi Q. Kita cari dulu Q-nya. Nilai Q berapa? Ini Q ya. 10 sendal ini Q nyebutnya. Ini Q. Oke. Terus variable cost. Mana aja? Ini ada biayanya banyak nih. Ada bahan baku, listrik, sampai ke iklan. Harus kita tentuin dulu yang mana variable cost. Oke, satu-satu. Bahan baku. Bahan baku ini masuknya variable cost. Biaya listrik, fixed cost. Ongkos kirim, variable cost. Upah karyawan, variable cost. Biaya iklan, fixed cost. Jadi variable cost nih, ya, di saat perusahaan itu memproduksi, variable cost nih harus dikeluarkan atau dibayarkan. Sedangkan saat tidak memproduksi, variable cost tidak keluar biayanya, tidak muncul. Sedangkan kalau fixed cost, mau lagi produksi ataupun lagi libur, biaya yang dikeluarkan itu tetap akan kita bayarkan. Contoh, kalian punya perusahaan dari Senin sampai Sabtu kerja nih, minggunya libur, ya enggak? Senin sampai Sabtu, ya, yang bagian kerja itu dia mengeluarkan nanti namanya variable cost juga. Sedangkan di hari minggunya enggak, karena hari minggu libur. Tapi di hari minggu kalian tetap bayar fixed cost. Contohnya seperti listrik. Gak mungkin kan minggu listriknya juga ikut libur. Nah, inilah contoh dari variable cost dan fixed cost. Jadi ada berapa nih? Bahan baku, ongkos kirim, dan upah karyawan. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi bahan baku nih 30.000, ongkos kirim atau ongkir 10.000, upahnya 5.000, dan Q-nya tadi 10. Ditotalin 45.000 dibagi 10, hasilnya 4.500. Jawabannya adalah A. Ya, disimak kembali video ini pelan-pelan. Nanti kalian insya Allah paham. Lanjut ya. Nah, ini rumus. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar kecuali, pelan-pelan bacanya harus. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar kecuali, berarti yang benar. Tidaknya sama-sama tidaknya dihapus, berarti di bawah ini pernyataan yang benar. Ya, kalau ada soal seperti ini, tidak sama kecualinya dicoret dulu biar nggak bingung. Jadinya di bawah ini pernyataan yang benar. Kita lihat AC sama AFC tambah TVC. Salah ya. AC itu rumusnya TC dibagi Q. Total cost dibagi quantity. Ini salah. Yang B benar ya. Jadi average revenue itu sama dengan harga jual. Jadi sebenarnya ini jawabannya langsung B ya. Kita lanjut dulu ulas C sampai E. Yang C benernya apa C? Laba itu rumusnya adalah TR dikurang TC yang benernya. Jadi ini salah. Yang D, AR sama dengan MR bagi Q. Salah. Average revenue sama dengan rumusnya TR dibagi Q. Itu yang benar. Yang E, AFC, average fixed cost. Rumusnya bukan VC ya, tapi FC dibagi Q yang benar. Nah, jadi salah, ini salah, yang benar adalah B. AR sama dengan B. Ini di buku ada, jangan sampai
nggak dibaca ya. Kita lanjut. Kondisi titik impas. Titik impas nih yang maksudnya gimana? Titik impas itu dalam kita jualan nggak untung nggak rugi, jadi impas, untung enggak rugi enggak. Itu sering disebut BEP, break ya bukan break even point ya. Dimana rumusnya? TR sama dengan TC. TR ini total penerimaan atau total revenue, sedangkan TC adalah total cost atau total pengeluaran. Jadi break even point atau titik impas terjadi apabila total yang kita terima sama dengan total yang kita keluarkan, jadinya impas. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Total pengeluaran sama dengan total penerimaan, ya kan? Total pengeluaran sama dengan total penerimaan. Jawabannya B. Lanjut. Ini masuk hitungan lagi. Mona mendirikan usaha sate Taichan. Yang ditanya ini apa? Pendapatan marginal, berarti marginal revenue. Ya, rumusnya apa marginal revenue? Delta TR dibagi delta Q. Kita harus tahu dulu TR1, TR2, Q1, Q2 ya. Kita lihat kalau udah porsi-porsi, unit-unit, ini udah pasti Q ya. Ini porsi ya, itu udah pasti Q, berarti ini Q1, ini Q2. Oke. Terus TR-nya mana? TR-nya ini yang duit. Ini TR1, ini TR2. Nah, jadi delta TR itu didapat dengan cara TR2 dikurang dengan TR1. Di mana TR2-nya itu 1.200.000 dan TR1-nya tadi 750.000 ya. Terus delta Q2 dikurang Q1. Q2-nya 80, Q1-nya 50. Ya, dapatlah 30. Kita masukin ke rumus ya. Delta TR tadi 1.200.000 kurang 750.000, 450.000. Delta Q 30, masukin, dibagi, dapatlah 15.000 ya. Jadi jawabannya 15.000. Paham ya yang tadi ya? Jadi ulang lagi videonya jika kurang mengerti. Kita lanjut. Di bawah ini yang merupakan konsumen. Ingat, konsumen dalam pasar input. Pasar input ini pasar apa? Pasar faktor produksi. Jadi pasar yang menjual faktor produksi. Faktor produksi ini siapa yang menciptakan atau yang menyediakan? Yang menyediakan adalah si RTK. Berarti RTK ini menjadi sebagai, kalau penyedia, produsen ya. Kalau dia sebagai penyedia berarti dia sebagai produsen atau yang menghasilkan. Balik ke pertanyaannya, di bawah ini yang merupakan konsumen dalam pasar input adalah kecuali, berarti kebalikannya. Ada kata-kata kecuali berarti kebalikannya. Berarti yang bukan konsumen atau dalam kata lain sebagai produsen. Jawabannya adalah BRTK ya, karena RTK ini adalah produsen di pasar input. Oke, next. Nah, ini udah ada cariannya. Apa yang ditanya? Oh, yang ditanya koefisien elastisitas. Rumusnya ya, ini harus ingat nih. Delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q-nya gimana nyarinya? Dengan cara Q2 dikurang Q1 ya. Q2 dikurang Q1. Dapatlah di sini 10. Delta P, P1-nya 400, P2-nya 440. 440 dikurang 400 per 40. Nah, kan di soal gini, tingkat harga barang
pada tingkat harga barang sebesar 400, berarti ini P1 dulu nih. Kalau yang pertama-tama tuh udah langsung 1. Barang yang ditawarkan 100 unit, berarti ini Q1. Jika harga naik 10%, berarti naik 10% dari 400. Nah, naik 10% kan 40 ditambah 400 jadi 440. Terus barangnya naik 10 unit dari 100 jadi 110. Ya kan, naik 10 unit. Nah, tinggal nanti nyari delta-deltanya. Delta Q tadi 110 kurang 100 dapatlah 10. Terus delta P 440 kurang 400 dapatlah 40. Tinggal masukin yang P1 nya 400, Q1 nya 100. Udah nih, dikali aja, dicoret-coret, 0 nya bisa dicoret-coret. Tinggal 1/4 kali 4 bersatu, 1 kali 4 4, 4 kali 1 4, 4/4 1. Ya, udah dapat jawaban kayak gini. Soalnya yang diminta apa? Kategori dari elastisitas. Ingat ya, suatu koefisien itu disebut elastis uniter jika sama dengan 1. Inelastis kurang dari 1. Elastis lebih dari 1. Elastis sempurna sama dengan tak terhingga. Inelastis sempurna sama dengan 0. Jadi jawabannya tepat adalah A, karena hasilnya 1. Jawabannya adalah A, elastis uniter. Paham ya? Next. Ini sekarang fungsi penawaran. Masih ingat rumusnya? P1. Ya, ini rumusnya P, bukan P1 ya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P1 nya berapa dari soal? 20.000. Ini P1, jumlah yang ditawarkan sebanyak 50 kilo. Berarti ini Q1. Di saat harga telur naik sebanyak 4.000, berarti naik dari 20.000 jadi 24.000. Ini P2, jumlah yang ditawarkan menjadi 70 kilo, berarti ini Q2. Ya, ini ya datanya ini. Nah, dapat datanya, tinggal masukin deh ke sini. P min 20.000 per 24.000 dikurang 20.000 sama dengan Q min 50 per 70 min 50 dikurangin, jadi ini hasilnya. Udah dapat hasilnya di sini, diapakan selanjutnya? Dikali silang. Ya. 4.000 dikali Q, 4.000 Q, 4.000 dikali 50 min 200.000. Begitu juga yang samping, 20 kali P, 20 kali min 20.000, udah plus gini. Tinggal pindahin, 200.000 nya pindah ke sana. Jadi plus, minus pindah jadi plus. Ya, dapat hasilnya segini. Terus udah sampai sini, 4.000 nya turun ke bawah jadi dibagi. Kalau udah nyampe di sini, ini kiri dibagi bawah, kanan dibagi bawah. 20P dibagi 4.000 min 200.000 juga dibagi 4.000, jadi sama-sama dibagi 4.000. Gak boleh cuma 200.000 nya aja yang dibagi 4.000 ya. Jadi dapatlah hasilnya Q sama dengan 1/200P min 50. Jawabannya adalah B. Lanjut. Ini keseimbangan pasar. Masih ingat ya, keseimbangan pasar tuh ada QD sama dengan QS, ada PD sama dengan PS. Lihat soalnya ini kan P ya, fungsi P, berarti kayak rumusnya yang ini. Dan ingat, ini ada subsidi, berarti kalau ada subsidi rumusnya jadi PD sama dengan PS min S. Kalau ada pajak, PD sama dengan PS plus T atau pajak, tax. Ya, lanjut. Nah, ini rumusnya PS min S. Masukin PD nya 4Q plus 8, 5Q min 10. Fungsi PS nya 5Q min 10 ya nih. Terus subsidinya sebesar 2. Masukin 2 sini. Udah diselesaikan, dipindahin, yang bisa ditambah-tambahin. Dapat lagi sama dengan 20. Ya.
baru key, berarti antara A sama B ya, antara A sama B. Kita nyari P nya. Bagaimana nyari P? Disubstitusikan key sama dengan 20 ke salah satu fungsi PD atau PS. Sini Bapak ngambil yang fungsi PD aja yang enak ya. 4 dikali 20 plus 8, key nya dirubah jadi 20 ya, disubstitusi jadi 80 plus 8, hasilnya 88. Jawabannya adalah B. Gampang ya. Next, kurva pada penawaran menggambarkan slope. Nah, kurva penawaran gimana sih? Ada P, ada Q. Kurva penawaran tuh gini ya bentuknya. Nah, penawaran. Sedangkan kalau permintaan gimana? Lawannya kalau permintaan. Ini permintaannya. Permintaan dia ke bawah. Ini permintaan. Jadi kalau penawaran nyebutnya slope positif. Slope positif, yang permintaan slope negatif. Slope positif dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan permintaan dari kiri atas kanan bawah dengan slope negatif. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah penawaran. Berarti positif ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Mana positif dari kiri bawah ke kanan atas? C jawabannya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Next. Nah, ini balik lagi ke elastisitas. Ini pakai, kalau keterangannya kurang lengkap, nggak ada P1, P2, nggak ada Q1, Q2, kalian pakai rumusnya yang ini. E sama dengan Q aksen dikali P1 per Q1. Q aksen dari mana Pak? Nanti ya pelan-pelan. Kita nyari dulu yang satu-satu. P1 nya berapa? P1 nya 10 ya. Sini P1 nya itu 10 ini. Ini P1. Oke, udah dapat P1. Q1 nya berapa? Kita cari dengan cara substitusikan P sama dengan 10 ke fungsi Q agar bisa mendapatkan nilai Q. Ya, masukin. Ini kan fungsi Q nya nih. Nih yang 3P min 10. Masukin P nya 10. 3 kali 10 30 min 10 ya, hasilnya 20. Dapat Q nya juga udah dapat nih, Q1 nya 20. Sekarang Q aksen itu harus pakai cara turunan ya. Aksen ini turunan, di Q D sama dengan 3P min 10 diturunkan jadi 3. Pasti bingung kan? Nih, ini Bapak kasih contoh ya. Misal ada fungsi seperti ini, 2P kuadrat ditambah 5P plus 10, hasilnya berapa? Kalau jadi turunannya menjadi 4P plus 5. Caranya gimana? Caranya pangkatnya dikaliin ke depan, dapatlah 4. Terus P tadi berpangkat 2 karena udah turun, pangkatnya tinggal 1. Karena pangkatnya 1 nggak perlu ditulis. Oke. Sekarang yang 5P di sini kan pangkat 1 nih, 5P pangkat 1. Diturunkan 1 dikali 5 hasilnya 5. P nya tadi berpangkat 1 karena turun jadi 0. Jadi habis, nggak perlu ditulis. Sedangkan yang 10 nggak ada variabel P nya. Jadi habis semuanya 0. Itu ya nuruninnya. Kalau misal lagi ada Q 10P plus 5, Q turunannya jadi 10 ya, karena P nya di sini pangkat 1 kali 10 P nya yang tadi nilainya 1 karena turun jadinya P0. Karena sini P0 ya, nggak perlu ditulis atau habis. 5 yang tadi dianya nggak ada variabel P jadinya 0 ya. Kalau 0 nggak perlu ditulis, jadi tinggal Q aksen sama 10. Nah, ini balik ke soal. Sini kan Q aksennya 3 nih, udah dapat. Tinggal masukin 3 dikali 10 per 20.
ini coret 1/2, 3 kali 1 3 3/2 1,5. Jawaban adalah B. Lanjut. Paham ya yang tadi? Diulang lagi aja penjelasan Bapak. Selanjutnya, nah ini masuk ke pasar ya, ada yang persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pelajarin itu di bab 4. Oke, kelebihan yang timbul karena adanya harga bersaing sehingga konsumen dimudahkan dalam memilih barang yang dibutuhkan merupakan kelebihan pasar. Nah, ingat ya, ada harga bersaing. Harga bersaing berarti banyak ini saingnya, berarti penjualnya banyak. Kalau penjualnya banyak adalah monopolistik jawabannya. Merupakan kelebihan pasar monopolistik. Jadi harganya itu bersaing ya. Jadi konsumen tuh mudah dalam mencari barang yang dibutuhkan. Gak kesulitan nyari barang yang kayak butuh sabun ya. Harganya kan beda-beda tipis. Kalau yang lagi bokeh akhir bulan mungkin beli sabunnya yang murah, yang lagi banyak duit beli yang mahal. Itu ya keenakan dari pasar monopolistik atau kelebihan ya. Untuk materi ini kalian tolong baca di buku cetak yang ada kotak-kotak, itu ada ciri-ciri dan kelemahan, kelebihan. Nah itu dibaca semuanya. Lanjut. Sulitnya berkompetisi dalam pasar dikarenakan adanya kolusi antar produsen merupakan kelemahan pasar oligopoli ya. Kalau ada kata-kata kolusi ini kelemahan dari oligopoli ya. Kolusi, kepemimpinan harga, terus adanya sulit berkompetisi itu adalah kelemahan dari pasar oligopoli. Oke, paham ya? Dibaca yang kotak ada di buku cetak, kelebihan, ciri-ciri dan kelemahannya. Baca. Lanjut. Masuk bab 5. Lembaga yang menyalurkan dana sesuai dengan besaran yang dijaminkan adalah, ini ada kata-kata dijaminkan. Jawabannya adalah Pegadaian ya. Jadi kita menjaminkan sesuatu, nanti kita dapat dana, dapat duit, tapi sesuai dengan nilai yang kita jamin, itu di Pegadaian. Terus ada leasing ini pembiayaan ya. Misal kalian butuh mobil, nggak punya duit cash, kalian ajuin ke leasing, nanti leasing bayarin beli mobil untuk kita itu, nanti kita bayarnya ke leasing tadi atau lembaga pembiayaan tadi, ngangsur dengan kredit. Kayaknya sering kredit motor ada 3 tahun, kredit mobil 5 tahun, itu namanya leasing ya. Contohnya apa? Adira, FIF ya, MCF dan segala hal. Next. Perintah tertulis dari penarik kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada penarik adalah wesel jawabannya ya. Ini bisa kalian baca, ada di buku terkait dengan produk bank umum ya. Next. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil merupakan titik-titik otoritas jasa keuangan. Jawabannya adalah tujuan ya, maaf ya, jadi jawaban tujuan. Ini dibaca aja yang materi OJK terkait wewenangnya apa, haknya apa, tugas, fungsi maupun tujuan. Jadi kalau ketemu soalnya seperti ini jawabannya ada tujuan. Jadi tujuan dibentuk OJK itu untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Oke, lanjut. Nah ini sering kita nyebut 5C. Prinsip dalam memberikan kredit yang ditinjau dari kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman adalah, jadi bank itu minjemin duit ya, mengedepankan prinsip 5C. Kolateral, kapital, karakter, capacity, dan condition. Kalau yang ditanyakan ditinjau dari kemampuan debitur atau si peminjam, jawabannya adalah D, kapasitas atau capacity ataupun kemampuan.
Kolateral apa? Jaminan ya. Kalau kapital, modal. Karakter orangnya, itikat baiknya ya, apakah orang ini pernah kasus kriminal ya, itu dilihat di karakternya. Terus kondisi ekonomi di sekitar wilayah domisilinya ataupun lagi di negaranya, contoh lagi corona gini, dilihat kondisinya ya. Kalau capacity ini kemampuan tadi ya. Ingat, kolateral itu ditinjau dari jaminannya, kapital itu modalnya, karakter itu itikat orangnya ataupun karakter orangnya itu sendiri, perilaku ya. Capacity kemampuan, dan condition ini kondisi ekonomi di sekitar tempat dia tinggal. Lanjut. Nah, ini arus diagram 3 sektor. Ada RTK, pemerintah, dan RTP. Yang ditanya arus nomor 5 menggambarkan kegiatan perekonomian, yaitu nomor 5 mana? Oh, ini. Jawabannya adalah ini ya. Ingat, pemerintah ngapain di nomor 5? Ini di atas nih pasar faktor produksi. Jadi pemerintah belanja sesuatu di faktor produksi. Faktor produksi apa aja ini jual? Ada tadi, ada SDM atau tenaga kerja, modal, dan skill ya, atau KWU ya. Ini aku catat dulu, skill. Nah, contoh deh, pemerintah belanja SDM ataupun tenaga kerja seperti PNS, membutuhkan PNS, belanja nih ya, dapatlah barangnya itu di nomor 8, dapatlah atau menggunakan tenaga kerja itu di nomor 8. Sedangkan yang 5 sudah digunakan, dibayarkan. Nomor 5 ini dibayarkan atas pemakaian faktor produksi tadi. Contohnya kayak SDM, tenaga kerja, balas jasanya berupa gaji ataupun upah ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Pemerintah membayar balas jasa atas pemakaian faktor produksi. Di nomor 8 tadi sudah dipakai, nomor 5 dibayarkan. Sama 6 dan 7 di bawah ini. Dari pasar barang pemerintah menggunakan barang. Nomor 7, pemerintah membayar atas penggunaan barang tadi. Nah, gitu ya. Oke, selesai pertemuan kita pada hari ini, pembahasan soal. Semoga ujiannya bisa lancar, menjawabnya dengan hati-hati, perhatikan setiap kata-kata dari soalnya, jangan sampai keliru ya. Semangat, sukses, Bapak doakan semuanya lulus ujian. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillah ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.